setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami dalam program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Hari ini kita akan mendengarkan sharing iman dari sahabat kita Ros Ganur dari SMGM Roh Kudus Labuan Bajo. Sahabat kita akan menceritakan kasih Tuhan yang dia terima dalam kehidupannya. Mari kita mendengarkan. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas hari yang indah yang bisa kami terima pada hari ini. Pada hari ini, sebelum memulai aktivitas kami akan mendengarkan cerita iman dari sahabat kami, Ros Ganur. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami agar kami bisa mendengarkan cerita iman ini. Dan semoga cerita iman ini bisa bermanfaat bagi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari nanti. Kami percaya Engkaulah yang berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Bapak Uskup Gabriel Manek, tuntunlah kami, doakanlah kami selalu. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Amin. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Sahabat terkasih, sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Ros Ganur. Saya berasal dari komunitas SMGM Roh Kudus Labuan Bajo. Saya sedikit di sini berbagi cerita iman. Saya sebelum saya masuk di SMGM sampai saya masuk jadi anggota SMGM. Pada Januari 2022 ini, saya tepatnya bulan Januari, saya mengalami sedikit gangguan. Saya merasa sakit di bagian dada kanan ini, di bagian sini. Saya merasa sakit. Terus saya bercerita dengan teman-teman. Kebetulan kami ada perkumpulan Dharma Wanita. Saya cerita dengan teman-teman saya bahwa saya mengalami sakit, dan mereka menyarankan saya untuk ke dokter. Terus sekitar tanggal 14 itu 13 Januari itu saya ke dokter, tempat dokter praktek, dokter umum. Saya ke situ, saya ceritakan sakit saya ini, terus dia pegang, terus dokter yang bersangkutan bilang, saya tidak bisa tangan yang ini. Terus saya disarankan untuk menemui dokter bedah. Dokter bedah, terus saya ke tempat dokter bedah itu, saya cari ke sana tempat prakteknya. Ternyata tempat jadwal prakteknya itu jamnya itu berubah. Saya perginya jam 4 sore, ternyata prakteknya dia sampai jam 2. Nah, terus saya tanya ke klinik itu, kira-kira prakteknya di rumah sakit itu sampai kapan, karena mereka menginformasikan bahwa dokter yang bersangkutan ini akan cuti sampai bulan Februari.
Terus saya tanya ke saudara saya, informasikan dokter itu, dan mereka mengatakan bahwa hari Sabtu itu masih ada praktek, Senin baru beliau itu cuti. Tapi sebelum masuk ke dokter umum, jadi saya harus ke puskesmas dulu untuk mengambil rujukan. Tanggal 15 Januari itu saya ke puskesmas. Saya ditangani dokter umum di bawah di sana, dan dokter umum itu mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi menemui dokter yang saya minta tadi di rumah sakit umum itu, tapi saya diminta untuk segera ke rumah sakit Siloam untuk di CT scan. Saya sudah mulai panik. Terus saya lihat mereka punya hasil itu pemeriksaan itu di surat rujukannya itu bahwa ada istilah medis itu kira-kira artinya bahwa itu adalah tumor tulang. Itu saya jujur saya panik terus, tapi masih dengan kekuatan yang ini saya langsung ke dokter, ke rumah sakit Siloam. Saya di CT scan, harus di CT scan saya pulang karena CT scan ini tidak bisa langsung ambil hasilnya. Jadi saya CT scan tanggal 15, dijadwalkan ambil hasilnya itu tanggal 18. Gitu. Saya kembali ke rumah, semacam ada kegelisahan. Saya merasa gelisah, saya mikirnya sudah jauh. Mikirnya bagaimana anak saya kalau saya sakit. Mereka belum bisa berdiri sendiri. Jadi pikirannya itu macam-macam, sudah jauh. Karena sebelumnya itu ada teman dekat saya yang sudah mengalami sakit kanker payudara dan dioperasi. Jadi saya macam terbawa gitu, jadi saya merasa takut. Untungnya masih punya ini, memang ini kita harus kembali ke Tuhan. Dalam arti selama ini memang kita sudah menjalankan doa, tapi mungkin harus lebih intens. Saya jujur novena itu jarang, dan saya melakukan novena itu kalau memang saya merasa bahwa ini penting, jadi ini harus minta bantuan Bunda Maria, begitu. Jadi berdasarkan pengalaman, kalau saya novena itu, kalau memang Tuhan berkehendak itu, kalau memang mau bahwa itu diwujudkan, doanya itu dikabulkan, biasanya dijawab dalam mimpi. Jadi kemarin itu pokoknya sudah mulai keluar, habis CT scan itu langsung novena kepada Bunda Maria, minta bantuan Bunda Maria untuk kesembuhan, begitu. Dan saya kalau novena itu biasanya kalau memang terkabul, biasanya dia sudah kasih, Bunda Maria sudah kasih jawaban 2 hari atau 2 malam, atau malam kedua atau malam ketiga novena itu biasanya dia sudah memberikan jawaban dalam mimpi. Nah, kebetulan kemarin ini saya novena, pas malam keduanya saya mimpi. Jadi mimpinya itu kalau secara ini singkatnya bahwa saya dibantu oleh suami saya. Jadi ada yang mau mencelakai saya, terus suami saya cepat menolong saya. Nah, begitu. Sampai mengenal SMGM ini, saya diberi leaflet ini, buku doa ini oleh seorang sahabat. Sebelumnya itu ya sekitar akhir tahun gitu dikasih, Bunda ini ada doa untuk Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Saya terima saja, saya simpan di tempat doa. Jujur saya tidak pernah doakan doa ini gitu. Lah pada kejadian ini saya sakit ini, tidak diduga besok tanggal 16-nya itu muncul sahabat yang memberikan saya buku ini.
doa ini, dia muncul. Memang ada dalam pikiran saya bahwa saya merindukan sekali untuk bertemu dengan dia. Tahu-taunya itu besok paginya itu dia muncul. Saya bilang, aduh, ini sepertinya jawaban dari harapan saya supaya saya bertemu dengan sahabat ini. Akhirnya saya cerita soal sakit saya, terus beliau sarankan baca ini, doakan ini, dan nanti saya bantu untuk ambil air dari Langurus. Jadi dia mau teman sahabat ini berbagi air dari Langurus. Terus terang sakit ini juga tidak membuat saya untuk lumpuh, tidak beraktivitas. Saya tetap menjalankan aktivitas, cuma memang ada rasa sakit, cuma saya maksudnya tidak terlalu peduli, karena memang aktivitas saya bisa jalankan seperti biasa. Jadi mengendarai motor masih bisa, jalan pergi ke pasar masih bisa. Cuman menunggu waktu untuk hasil CT scan ini memang sesuatu yang memang dalam kebimbangan. Kira-kira besok hasilnya seperti apa, karena dari hasil sementara pemeriksaan dari puskesmas itu bahwa ini adalah tumor tulang. Begitu. Jadi kembali ke sahabat tadi, beliau kasih air, ada yang saya minum, ada yang saya gosok di sini. Gitu. Terus malam ketiganya saya kembali doa lagi, novena lagi di malam ketiga. Jadi sudah ketemu sahabat tadi ini, malam ketiga itu saya kembali novena lagi. Malam ketiga ini sudah saya dapat mimpi. Mimpinya itu ceritanya, kebetulan rumah saya ini lantai 2. Jadi di dapur itu agak tinggi dari ruangan tengah. Jadi di situ ada satu lubang ventilasi gitu. Dalam mimpi itu saya dengar itu dari luar banyak sekali orang, dan mereka menggedor bangunan saya, dapur saya. Cuman tidak bisa roboh, tapi di situ mengeluarkan air. Saya dengar dari dalam rumah itu mereka teriak, dan banyak orang. Karena penasaran, saya lari ke lantai 2, naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini, di situ saya lihat jadi semacam, bukan rumah saya lagi, jadi semacam gedung besar dan kaca putih semua. Tapi saya melihat orang-orang yang mau datang menyerang saya, menyerang rumah kami gitu. Saya lihat banyak sekali orang, dan 2 orang saja yang saya kenal, yang lainnya itu saya tidak kenal gitu. Mereka banyak sekali, mereka cerita omong apa saya tidak tahu karena mereka banyak orang. Terus saya lihat nih jadinya macam gedung besar saya punya rumah ini, kaca putih semua, kaca putih. Saya berada di dalam satu ruangan yang dikelilingi juga dengan kaca. Nah, saya keluar dari dalam mimpi itu, saya keluar dari kaca dari ruangan saya ini, saya keluar, saya mau pergi tutup pintu supaya mereka jangan masuk ke dalam rumah, dalam ruangan itu. Saya kembali dari tutup pintu itu, saya kembali dari sana. Di pintu yang saya masuk ke ruangan saya ini, saya lihat berdiri ada satu apa tua, tidak terlalu tinggi, dia pakai jas abu-abu. Itu saya masuk itu, tapi pas saya mau buka pintu ini, karena semua dalam kaca, semuanya dari kaca saya lihat itu, saya buka pintu ini, sempat kunci saya jatuh, saya ambil, terus saya izinin Bapak itu, maaf, saya bilang kunci saya jatuh. Dia tidak berbicara apa-apa. Saya buka lagi pintu, saya masuk, saya kunci pintu itu, dia masih berada di luar, semacam dia menjaga saya. Setelah itu sebenarnya dalam itu saya menangis karena saya melihat ada beberapa teman itu yang saya lihat, terus saya menangis semacam ada kekecewaan.
terhadap mereka, kok mereka mau menyerang saya, apa salah saya. Ya saya menangis begitu, tapi saya dibangunkan sama suami saya. Bangun begitu, saya sadar, terus langsung saya terima kasih Tuhan. Artinya kalau dalam pengertian saya, versi saya, jadi kaca yang putih gelap itu dalam versi saya mengartikan bahwa besok hasilnya hasil CT scan saya pasti tidak ada sakit, pasti bersih. Itu dalam, tapi tetap sebagai manusia lemah, sebagai manusia tetap masih punya keraguan apa betul seperti itu. Tapi itu tetap menunggu untuk ke tanggal 18 itu. Besok paginya bangun, saya cerita, saya telepon sahabat yang kemarin datang kunjung saya. Terus beliau mengatakan, Bunda, itu Bapak Monsinyur Gabriel Malik. Di situ baru saya sadar, oh iya, mungkin. Tapi dia bilang, iya, itu Bapak Monsinyur sudah menjaga Bunda, katanya gitu. Terus dalam hati saya, terima kasih. Selama ini saya sudah melalaikanmu, tidak mendoakanmu. Tapi saya berjanji, saya bilang, mulai saat ini sampai selanjutnya saya akan terus bersama. Dan pada akhirnya tanggal 18 itu saya harus pergi lagi ke Siloam untuk mengambil hasilnya itu. Tapi saya menyarankan kepada suami saya bahwa kalau bisa saya hari ini mau mendampingi saya. Sampai di situ ini kami langsung ke ruang ini radiologi. Terus ambil hasil pertamanya saya tidak berani untuk membuka. Saya meminta tolong suami saya, tolong ini dibuka. Buka, suami saya buka dan lihat hasilnya. Puji Tuhan, suami saya mengatakan bahwa kalau yang dilihat dari ini secara kacamata awam, bukan orang medis, ini hasilnya semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi tidak ini dengan itu tetap harus pergi menghadap dokter bedah. Sampai di situ dokter bedah kaget dan heran. Dia mengatakan bahwa oh ibu ini tidak mungkin, ibu ada sakit, kenapa ini tidak ditemukan di sini. Jadi ibu harus pergi ke radiologi lagi, harus pergi menghadap dokter radiologi lagi. Kenapa ini hasilnya tidak ada penyakit seperti itu? Kok ibu tidak ada penyakit padahal ibu ada keluhan? Akhirnya saya, kalau suami saya sudah patah semangat, sudah tidak usah saja, ini kita langsung pulang ke rumah. Saya bilang tidak, kita harus tuntaskan. Saya harus menghadap lagi ke dokter radiologi itu. Saya pergi ke sana lagi. Saya sampai minta sama dokternya, dokter kalau bisa saya masuk di ruangannya dokter. Oh silakan ibu, dokternya mengatakan silakan masuk. Saya sampai di dalam, dokter kasih penjelasan dengan foto ini bagian depan saya ini. Dia menjelaskan bahwa ini ibu tidak punya sakit, cuman dia bilang di ibu punya tulang dada ini ada sedikit menonjol keluar, mungkin pernah ibu terbentur. Jadi untuk tumor dan segala macam penyakit yang memberatkan itu tidak ada. Gitu. Saya bilang terima kasih dokter. Terus saya pulang, kembali lagi ke dokter bedah tadi. Terus dokter bedah mengatakan iya, kalau memang demikian adanya, ibu silahkan pulang. Kalau memang mau lebih ini lagi, silahkan ke dokter tulang. Cuma saya bilang sudah dokter, terima kasih banyak, biar saya pulang. Jadi cerita iman ini mengingatkan saya mungkin untuk seperti dalam firman itu mengatakan bahwa kalau kita memang yakin dan percaya akan kuasa Tuhan, itu pasti terjadi. Jadi dalam kesulitan apapun, kalau memang kita bersandar betul-betul meminta bantuan Bunda Maria, pasti dia akan menolong. Dan sambil
mendoakan novena itu juga, saya terus mendoakan ini. Bapamu surgawi Manik, Bapamu surgawi Manik, terima kasih banyak Engkau telah menyelamatkan jiwa saya bisa bergembira kembali bersama keluarga saya. Terus terang selama sepekan itu saya memang kelihatannya tertawa, gembira, tapi sebenarnya hati saya terpuruk dan pikirannya itu sudah sangat jauh. Jadi dalam pikiran itu saya sudah tidak ada dalam ini yang baik-baik, semuanya aduh ini pasti saya mau mati begitu. Tapi selalu diingatkan bahwa masih ada Tuhan yang bisa menolong, masih ada Bunda Maria, masih ada Monsinyur Gabriel Manik yang bisa menolong saya. Jadi sahabat-sahabatku yang terkasih, mungkin demikian saja cerita iman dari saya. Jadi kalau dalam firman seperti yang saya katakan tadi, selagi kita memang betul-betul mengimani Kristus untuk menyembuhkan kita lewat perantaran Bunda Maria, lewat perantaran Bapak Monsinyur Gabriel Manik, pasti akan sembuh, pasti akan diberi jalan. Jadi demikian, terima kasih banyak. Dari situ setelah kejadian ini saya sudah bergabung di SNGM, ikut melayani bersama teman-teman, dan jujur selama masuk di SNGM ini sepertinya sukacita terus yang ada, kerendahan hati ada, terus kesabaran, ketabahan ada. Dari biasanya itu tidak sabar, cepat marah, tapi setelah terus berserah, jadi semacam kalau sehari tidak baca doa ini, doa Bapak Monsinyur Gabriel Manik, serasa hampa. Jadi kadang kalau sudah tidur bangun lagi, paling tidak itu satu hari itu satu kali harus doa ini. Terima kasih, semoga cerita iman ini berkenan. Sampai jumpa di cerita iman berikutnya. Semoga sahabat-sahabat dalam cerita iman juga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana sahabat terkasih? Apakah kita sudah mendengarkan cerita iman dari sahabat kita Roska Nur? Semoga apa yang di-sharingkan bisa menjadi berkat buat kita dan orang-orang yang kita kasihi. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan ini. Sebelum itu, jangan lupa mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan cinta-Mu yang bisa kami rasakan dalam mendengarkan cerita iman dari sahabat kami Roska Nur. Semoga bisa menjadi berkat buat kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini agar bisa menjadi berkat buat semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat terkasih. Sampai jumpa di cerita iman selanjutnya di hari yang sama di minggu depan. Jangan lupa untuk selalu klik tanda lonceng di bawah ini, komen dan like, dan bagikan sharing iman ini kepada sesama jika terasa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. SNGM melayani dengan sepenuh hati.